Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa ba'd. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kemarin kita sudah hari Senin yang lalu membahas tentang muqaddimah dari bab ini yang berisi doa bagi pembaca kitab ini sekaligus pembahas dan pendengarnya. Kita teruskan ke kalimah berikutnya. Berkata muallif rahimahullah, i'lam arsyadakallahu li ta'atih annal hanifiyah millata Ibrahim an ta'budallahu wahdahu mukhlishan lahuddin kama qala Allah ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. I'lam, ketahuilah, arsyadakallah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Ini doa penulis atau pengajar, dan demikianlah layaknya penulis dan pengajar mendoakan murid-muridnya. Annal wa ta'atillah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk mentaatinya. Makna petunjuk di sini hidayah. Makna mentaati Allah Azza wa Jalla adalah melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Maknanya muallif atau pengajar mendoakan agar murid-muridnya ini memperoleh hidayah dari Allah untuk taat, patuh, melaksanakan apa yang diperintahkan baik yang wajib ataupun yang sunnah, dan menjauhi semua yang dilarang baik yang makruh apalagi yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan doa ini doa kebaikan dunia dan akhirat. Annal hanifiyah millata Ibrahim, bahwa al-hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim. Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Agama Islam yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah agama yang mengikuti agama Nabi Ibrahim yang Allah perintahkan. Seperti firman Allah dalam surah An-Nahl 123, kata Allah, "Thumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau, hai Muhammad. Apa isi wahyunya? Ikuti olehmu agama Nabi Ibrahim yang lurus. Dan beliau, Nabi Ibrahim, bukanlah orang-orang musyrik. Jadi Al-Hanifiyah adalah agama Al-Hanif. Sedangkan Al-Hanif maksudnya Nabi Ibrahim. Apa arti dari Al-Hanif? Arti Al-Hanif adalah al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'rid amma siwah. Al-Hanif itu orang yang
menghadap kepada Allah dan berpaling dari selain Allah dalam hal ibadah. Al-Hanif ini hanya ibadah kepada Allah dan tidak ibadah kepada yang lainnya. Al-Hanif ini ahli tauhid. Inilah Al-Hanif. Dan yang dimaksud al-muqbil 'ala Allah biqalbihi wa amalihi wa niyatihi wa maqasidihi kulluhu lillah. Maksud menghadap kepada Allah itu dengan keseluruhan jiwa raganya, dengan hatinya, dengan amalnya, niatnya, seluruh maksudnya hanya untuk Allah dan berpaling dari apapun selain Allah Azza wa Jalla. Dan inilah perintah Allah kepada kita semua. Dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-76 Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim." Allah tidak menjadikan kesulitan bagi kalian dalam melaksanakan agama ini. Seluruh agama ini tidak sulit. Itulah agama bapak kalian semua, yaitu agama Nabi Ibrahim. Apa isi dari agama Nabi Ibrahim? Wa millatu Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Hadhil hanifiyah. Agama Nabi Ibrahim, inti ajarannya adalah engkau beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dan inilah al-hanifiyah. Tidak hanya beribadah kepada Allah semata-mata, tapi secara ikhlas. Makna ikhlas adalah murni, tidak tercampur oleh syirik, tidak tercampur oleh kufur, tidak tercampur oleh apapun yang mengotori inti dari ibadah ini. Sebab apabila ibadah tercampur syirik, maka ibadah tersebut batal dan gugur seluruh pahala dari kebaikan yang pernah kita lakukan. Kita pernah sholat, saum, mungkin haji atau umrah. Kita infak, sedekah. Kita berbuat baik kepada sesama manusia. Kita membaca Al-Quran, kita berzikir, kita berdoa. Itu semuanya mengundang pahala dari Allah. Setelah itu kita melakukan perbuatan syirik. Minta kepada selain Allah. Percaya kepada dukun dan peramal. Dan seterusnya, maka terhapus seluruh pahala kebaikan kita. Sebanyak apapun pahala tersebut. Sebab ini yang Allah wanti-wantikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Hai Muhammad, kalau kamu syirik bahasa Arab, bukan bahasa Sunda atau Indonesianya. Emang beda gitu? Beda. Kalau syirik bahasa Arab mah beribadah kepada selain Allah, selain beribadah kepada Allah. Kepada Allah nyembah, kepada selain Allah juga menyembah. Kepada Allah ibadah, kepada selain Allah juga ibadah, itu syirik. Syirik bahasa Indonesia atau bahasa Sunda mah iri dengkinya. Maneh mah syirik wae ke orang teh. Itu apa syirik di sana? Iri atau dengki.
Nah, yang dimaksud syirik di sini adalah menduakan Allah dalam hal ibadah. Lain asyrakta, seandainya engkau, hai Muhammad, melakukan syirik, la yahbatanna amaluk, batal, terhapus seluruh amal baikmu. Jadi amalan yang banyak melahirkan banyak pahala terhapus oleh perbuatan syirik walau hanya sekali. Peribahasa menyatakan halodo satahun lantis ku hujan sapoe. Kemarau 1 tahun musnah tak berbekas oleh hujan besar hanya 1 kali. Amalan yang banyak terhapus pahalanya oleh perbuatan syirik walaupun hanya sekali. Maka mu'alif menyatakan tajtani bisyirk li'annal ibadata idza khalataha syirk batalat fala takunu ibadatun illa idza kanat salimatan minasyirkil akbar wal asghar. Arti ikhlas dalam beribadah adalah jauhi syirik. Karena ibadah apabila dicampuri syirik, batallah ibadah tersebut. Maka tidaklah disebut ibadah kecuali apabila ibadah tersebut selamat, baik dari syirik besar termasuk juga dari syirik kecil. Nah, inilah tujuan pokok hidupnya manusia di alam dunia, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi syirik. Beribadah tanpa dicampuri dengan syirik, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengesahkan peribadatan tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah manusia diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas dan lurus. Jadi orang yang hanif adalah orang yang ikhlas dan dia adalah ahli tauhid. Nah, untuk mentauhidkan Allah lah manusia diberi kehidupan oleh Allah. Diciptakan oleh Allah untuk hidup. Jadi tauhid ini tujuan dari hidup manusia di alam dunia. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan makna liya'budun ay yufarriduni bil ibadah, makna agar manusia dan jin itu ibadah kepadaku, maknanya agar mereka mengesahkan aku dalam hal ibadah, mentauhidkan aku dalam hal ibadah. Makna mentauhidkan Allah dalam hal ibadah adalah mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Maksudnya ibadah hanya ditujukan kepada Allah, tidak tercampur dengan yang lain. Kalau ibadah kepada Allah tapi ibadah juga kepada yang lain, namanya syirik besar. Kepada Allah meminta, kepada yang lain juga meminta. Minta kepada ruh orang yang sudah mati, minta ke kuburan, minta ke para malaikat, minta ke para nabi yang sudah meninggal, minta ke pokoknya kepada selain Allah dalam bentuk berdoa. Itu syirik besar. Karena beribadah kepada selain Allah dalam bentuk berdoa kepada selain Allah
Sebab berdoa adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Berdoa itu ibadah. Kalau berdoa kepada Allah berarti kita ibadah kepada Allah. Kalau berdoa kepada selain Allah berarti kita beribadah kepada selain Allah, dan itu syirik. Itu syirik besar. Nah, kalau ibadahnya hanya kepada Allah, tapi niat dari ibadah tersebut dibagi dua, sebagian untuk memperoleh ridho Allah, pahala Allah, rahmat Allah, surga Allah, sebagian lagi untuk memperoleh penilaian dari manusia, pujian dari manusia, kedudukan dari manusia. Dibagi dua niatnya nih. Maka itu syirik kecil. Seperti riya, seperti sum'ah. Itu syirik kecil. Yang tadi syirik besar. Yang ini syirik kecil. Kalau syirik besar beribadah kepada selain Allah, selain beribadah kepada Allah, kalau syirik kecil beribadahnya hanya kepada Allah, tapi niatnya ditujukan untuk memperoleh pujian dari manusia. Dua-duanya syirik. Dua-duanya haram. Tapi yang syirik besar lebih besar keharamannya daripada syirik kecil. Maka berkata mu'allif rahimahullah, fal hikmatu min khalqil khalq annahum ya'buduna Allah mukhlisina lahuddin, minhum man imtathala wa minhum man lam yantasil, walakin al hikmah min khalqihim hiya hadhihi. فالذي يعبد غير الله مخالف للحكمة من خلق الخلق ومخالف للأمر والشرع. Tujuan dari diciptakannya jin dan manusia berdasarkan ayat tadi adalah agar jin dan manusia itu beribadah kepada Allah dan memurnikan peribadatan ini hanya untuk Allah. Maka di antara jin dan manusia ada yang melaksanakan ibadah kepada Allah secara murni ini, ada juga yang tidak. Tapi tujuan pokok diciptakannya manusia dan jin, tujuan pokok dari hidupnya jin dan manusia adalah ini. Ibadah kepada Allah dan memurnikan peribadatan kepada Allah ini. Enggak dicampur dengan ibadah kepada selain Allah. Maka jin dan manusia yang beribadah kepada selain Allah berarti dia sudah menyimpang dari tujuan hidupnya. Melenceng dari tujuan penciptaan dirinya, melenceng dari perintah Allah dan dari syariat Allah Azza wa Jalla, karena mentauhidkan Allah dalam hal ibadah adalah tujuan pokok hidup bangsa jin dan bangsa manusia. Inilah intisari dari agama Nabi Ibrahim dan agama seluruh nabi yang lain. Maka berkata muallif, wa Ibrahim huwa abul anbiya alladzina ja'u min ba'dihim fa kulluhum min dzurriyyatihi. ولهذا قال جل وعلا وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب فكلهم من بني إسرائيل حفيد إبراهيم إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه من ذرية إسماعيل فكل الأنبياء من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام تكريما له وجعله الله إماما للناس يعني قدوة قال فإني جاعلك للناس إماما يعني قدوة
Inna Ibrahim kana ummatan yakni imaman yuqtada bih. Nabi Ibrahim ini bapaknya para nabi yang datang setelah beliau. Seluruh nabi setelah Ibrahim adalah anak-anak turunan Nabi Ibrahim. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut 27. Wa ja'alna fi dzurriyyatihin nubuwata wal kitab. Dan kami telah jadikan di dalam anak-anak turunan Nabi Ibrahim kenabian dan kitab. Maka seluruh Bani Israel adalah turunan Nabi Ishak. Dan Nabi Ishak adalah anak Nabi Ibrahim. Seluruh Nabi adalah turunan Nabi Ishak. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad anak turunan Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim punya berapa anak? 2 anak. Dari 2 istri. 1 Ishak, 1 Ismail. Dari Ishak lahir Nabi Yakub. Dari Yakub Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Ilyasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu semua anak-anak turunan Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak nama Yakub. Nama lain dari Yakub adalah Israel. Jadi Israel itu nama Nabi. Nabi Yakub. Makanya anak-anak turunan Nabi Yakub disebut Bani Israel. Artinya Bani itu anak-anak. Anak-anak Israel, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu semuanya anak-anak turunan Nabi Yakub, makanya disebut Bani Israel. Makanya nabi-nabi setelah itu, Nabi Musa termasuk sampai Nabi Isa, seruan yang mereka sampaikan ke umatnya, ya Bani Israel. Hei Bani Israel. Sampai Nabi Isa. Wa idh qala Isa ibn Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Gitu kan? Dan ingat ketika Nabi Isa bin Maryam berkata, hei Bani Israel, aku adalah utusan Allah kepada kalian. Sampai Nabi Isa itu seruannya Bani Israel. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW bukan Bani Israel. Bukan turunan Nabi Yakub. Bukan turunan Nabi Ishak. Tapi dari turunan Nabi Ismail. Tapi karena Ismail anak Nabi Ibrahim, berarti Nabi Muhammad SAW pun turunan Nabi Ibrahim. Jadi seluruh Nabi setelah Nabi Ibrahim adalah anak turunan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dijadikannya seluruh Nabi sebagai anak turunan Nabi Ibrahim sebagai kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam bagi manusia. Makna imam adalah ikutan. Kadang oleh Allah disebut imam, kadang disebut umat. Seperti firman Allah dalam Al-Baqarah 124. Allah berfirman, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berfirman, aku akan menjadikan kamu, hai Ibrahim, sebagai imam bagi manusia.
Di ayat lain surah An-Nahl ayat 120 Allah menyatakan Inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim ini seorang umat. Makna seorang umatlah imam yang diikuti. Nah, untuk mengikuti Nabi Ibrahim inilah Allah memerintahkan kita. Dan Nabi Ibrahim zaman baheula diutus hanya untuk mentauhidkan Allah dalam hal ibadah dan memberantas semua syirik. Makanya patung-patung sesembahan yang gede-gede oleh Nabi Ibrahim diapain? Dihancurkan semuanya. Semua patung saat itu hancur kecuali satu yang paling gede dan karena susahnya dibiarkan. Dibiarkan yang paling gede ini bukan menyetujui itu untuk disembah, tapi untuk memberi pelajaran kepada para penyembah patung tersebut. Digantungkan we kapakna teh tah dina tak si patung yang tergede. Begitu sang raja, penguasa dan para penyembah patung melihat patung-patung mereka itu hancur. Siapa nih yang menghancurkan? Zalim banget. Isu ada pemuda namanya Ibrahim suka mencela patung. Ditangkap. Disodorkan ke raja. Ditanya, kamu yang menghancurkan patung sesembahan kami, Tuhan kami. Kata Nabi Ibrahim, bukan tuh yang paling gede, tanya aja tuh. Kata sang raja, gimana patung bisa ngomong? Bagaimana bisa ditanya? Nggak akan bisa menjawab. Nah, di sini pelajaran Nabi Ibrahim masuk. Kalau memang patung ngomong pun nggak bisa, bergerak pun nggak bisa, dihancurkan pun tidak melawan, kenapa disembah atunya? Nah, udah. Mereka nggak bisa jawab. Nggak bisa ngomong lagi. Terbongkar tuh kebodohannya, kebatilannya, kesalahan, kekeliruannya. Ya, itu dulu Nabiullah Ibrahim menghancurkan berhala dengan resiko ditangkap dan tidak mau dihukum bunuh dengan cara yang sangat keji, yaitu dengan cara diapakan? Dibakar. Jadi tidak dibakarnya? Jadi. Terbakar tidak? Tidak. Dibakarnya ya dibakar. Sana tengah bebelah tuh. Bebelah itu apa? Api itu menyala-nyala. Heabnya juga, hawa panasnya juga terasa sampai beberapa meter saking besarnya itu api. Tapi Allah menyatakan ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Kata Allah, hei api. Api kan ciptaan Allah. Nurut karakter pokok dari api panas, tapi kalau Allah yang merintahkan dingin. Hei api, jadilah kamu dingin dan nyaman bagi Ibrahim. Nurut dah api itu. Jadi yang harusnya panas jadi dingin, jadi ngadeg-deg, kabulusan. Tidak mempan itu api. Ya, kita istirahat dulu sebentar, jeda dulu. Setelah jeda kita lanjut sebentar. Setelah lanjut baru nanti ada tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Iya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jadi ajaran Nabi Ibrahim adalah ajaran tauhid. Dan untuk inilah Allah menciptakan jin dan manusia. Ibrahim mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah seperti yang juga dilakukan oleh nabi-nabi lain. Seluruh nabi inti dari ajarannya
beribadah kepada Allah dan menjauhi sesembahan lain, dan inilah tauhid. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan kami telah mengutus seorang rasul ke setiap umat yang menyerukan sembahlah hanya Allah dan jauhi sesembahan selain Allah. Adapun syariat para nabi yang berisi perintah dan larangan, halal dan haram, maka ini berbeda di setiap umat sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan keadaan. Allah mensyariatkan sebuah agama kepada seorang nabi, dan ketika nabi ini meninggal diganti dengan nabi yang lain, ada sebagian aturan yang dihapus dan diganti dengan aturan yang baru. Terus begitu. Sampai datang Nabi Muhammad SAW membawa syariat Islam, maka dihapuslah seluruh syariat yang lain dan dikukuhkanlah syariat Islam sampai hari kiamat. Itu syariatnya. Maka ada beberapa aturan yang zaman dahulu diberlakukan, di zaman Nabi Muhammad SAW dihapus. Apa contohnya? Banyak. Di antara contohnya adalah zaman baheula mula diharamkan memakan harta rampasan perang. Kalau para nabi zaman dahulu perang melawan orang kafir lalu menang, tidak semua nabi perang. Tapi ada yang perang. Kalau perang menang, musuh takluk, ada yang terbunuh, ada yang tertawan, ada yang kabur, harta-hartanya dirampas. Tapi haram bagi Nabi dan umatnya tersebut dikumpulkan di sebuah tempat terbuka. Setelah dikumpulkan, lalu Allah menurunkan api dari langit yang membakar seluruh harta rampasan perang tersebut. Haram dulu. Tapi di zaman Nabi Muhammad SAW menjadi halal. 1/5-nya bagi Allah dan Rasulnya. Sisanya dibagi-bagi ke para prajurit. Allah menyatakan, "Ya'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil." Ketahuilah bahwa ghanimah yang kalian rampas dari musuh ketika perang, 1/5-nya bagi Allah dan Rasulnya. Khumus itu 1/5. 20%-nya milik Allah dan Rasul. Sisanya baru dibagi-bagi kepada para prajurit. Jadi halal. Kalau dulu haram, sekarang jadi halal. Zaman Nabiullah Musa, kalau berdosa lalu tobat harus bunuh diri. Fatubu ila bariikum waqtulu anfusakum. Kata Allah kepada ucapan Nabi Musa kepada kaumnya, tobatlah kalian kepada Allah dan bunuhlah diri-diri kalian. Kalau tobat dulu harus bunuh diri. Dihapus aturan ini di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka kalau orang berdosa sekarang mau tobat, nggak boleh bunuh diri. Kalau bunuh diri nambah dosanya. Tapi cukup dengan tobat yang sebenar-benarnya, lebih enteng. Kalau umat Islam sekarang disuruh tobat dengan cara bunuh diri, habis atunya, mau nyisa. Sebab setiap kita pasti berdosa. Sudah berdosa, tobat,
bunuh diri, mati semuanya. Ya, alhamdulillah sekarang mah enteng ringan, tidak harus bunuh diri, bahkan tidak boleh bunuh diri untuk tobat. Jadi syariat berbeda-beda dan semakin kesini syariat yang Allah turunkan semakin lengkap, semakin sempurna, dan syariat terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu syariat yang paling sempurna yang berlaku sampai akhir zaman. Itulah syariat. Adapun pokok ajaran agama para nabi sama. Syariatnya berbeda. Inti ajarannya sama, yaitu tauhid. Mengesahkan Allah. Kalau tauhid mah tidak pernah dimansukh atau dihapus dan tidak akan pernah dihapus sampai hari kiamat. Dan ini inti dari agama seluruh nabi, yaitu memurnikan ibadah kepada Allah yang disebut dengan tauhid. Makanya tauhid sebagai inti dari agama ini dari zaman Nabi Adam sama sampai ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena apa? Karena tauhid adalah tujuan pokok dari kehidupan manusia. Inilah penjelasan kita tentang bahwa tujuan hidup manusia dan jin adalah untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Kepada Muzayin di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Nah, Ustaz, ikhwatul iman azanullah wa iyyakum, para pendengar juga pemirsa, kita sekarang memasuki sesi tanya jawab. Bagi antum yang akan bertanya bisa menghubungi kami di nomor telepon 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122771476. Baik, kita ke pesan singkat dulu, Ustaz. Ini dari Pak Jaja di Subang, izin bertanya Pak Ustaz, bagaimana mensikapi kalau di daerah kita masih ada kemusyrikan? Saya hanya bisa berdoa supaya orang-orang di daerah itu dapat hidayah. Jazakallahu khairan, Ustaz. Iya, wa jazakallahu khairan Pak Jaja di Subang. Barakallahu fik. Bagaimana sikap kita apabila di daerah kita masih ada perbuatan syirik yang dilakukan oleh mungkin tetangga dekat atau tetangga jauh, bahkan kerabat, keluarga, mungkin kawan. Yang harus kita lakukan ya wajib didakwahi, diberitahu, dijelaskan. Minta itu tidak boleh kepada selain Allah. Berdoa itu tidak boleh kepada selain Allah. Harus kepada Allah. Kalau mereka punya argumen, kan minta kepada Allah teh nggak bisa langsung. Kita mah jauh dari Allah. Tapi harus ke orang yang dekat. Orang dekat itu adalah karuhun, nenek moyang, orang tua yang sudah mati. Jadi melalui perantara. Sama dengan kita mau meminta menghadap ke pejabat, ke wali kota, ke gubernur, ke menteri, ke presiden. Bisa langsung? Nggak bisa, harus melalui ajudannya. Itu kan argumentasinya ya, kita bantah. Pertama berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Nggak boleh. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Kalau ke makhluk, ke raja, ke menteri, ke gubernur, ke wali kota, bupati, nggak bisa langsung. Ya harus melalui protokoler, prosedur gitu ya. Ada mekanisme, harus janjian dulu.
Baru bisa melalui ajudannya, asistennya, pembantunya. Iya, itu orang. Allah mah tidak sama dengan orang. Laisa kamitslihi syai'un. Allah menyatakan ud'uni astajib lakum. Ayo kalian doa langsung kepadaku, aku akan ijabah doamu. Itu pertama. Jangan samakan Allah dengan makhluk, dengan manusia. Kedua, inti dari kemusyrikan orang-orang Arab jahiliyah dahulu itu begitu. Mereka minta kepada Allah tapi melalui perantara orang soleh yang sudah meninggal. Siapa orang soleh yang meninggal? Namanya Lata, Uzza gitu ya. Itu dulu orang soleh, Lata, Uzza teh. Ada lagi Manat, ada lagi Hubbal, ada banyak. Itu adalah perantara. Makanya ketika ditegur, kenapa kalian menyembah berhala? Berhala berupa patung visualisasi dari orang soleh yang sudah mati. Apa aja mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah beribadah minta kepada patung ini kecuali untuk lebih mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Haula'i syufa'auna indallah, mereka itu pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Itu hakikat kemusyrikan zaman dahulu. Sekarang diikuti. Gitu ya. Pokoknya bantah argumentasi mereka. Nah, setelah membantah argumentasi mereka, menurut alhamdulillah, kalau tidak, itu tanggung jawab mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Kita diperintahkan hanya untuk menyampaikan. Wa ma'alaina illal balagh. Tidak ada kewajiban bagi kita kecuali untuk menyampaikan. Adapun boleh nggak kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu ini mereka itu dihancurkan, patungnya dihancurkan. Terus kalau ada pohon yang dianggap keramat ditebang. Ada sesajiannya diapain? Ditajong. Tidak boleh. Karena itu wewenang ulil amri. Itu dilakukan. Itu zaman Nabi Ibrahim. Beliau bukan ulil amri. Tapi syariat di zaman itu ya begitu. Nah, di zaman Nabi kita Muhammad SAW ya, setelah Nabi menguasai Mekah, ya dihancurkan karena penguasa. Adapun kita warga biasa jangan, bukan karena tidak setuju, tidak setuju, tapi menindak hal yang kita tidak setuju ada mekanisme. Itu ulil amri. Kalau kita melakukannya sendiri, hakikatnya bagus tapi beresiko. Apa resikonya? Melanggar aturan yang diberlakukan. Akhirnya ditangkap, kemudian dihukum. Ada yang begitu? Iya, ada. Bermasalah. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dihembus-hembuskan oleh media massa bahwa itu perbuatan buruk, bahwa sesajian merupakan budaya yang harus dilestarikan. Didukung, akhirnya di mana-mana diadakan sesajian. Di lautan, di hutan, di guru. Sebagai reaksi keras dari hal itu, ditendangnya sesajian dalam rangka untuk memberantas syirik. Malah syiriknya tambah subur. Karena reaksi dari orang-orang musyriknya merasa memperoleh dukungan melalui media massa, melalui dukungan orang-orang kafir dan orang-orang munafik gitu ya. Ngaku Islam tapi kelihatan anti-Islam. Wah, dicela orang itu, akhirnya
diadakan beragam-ragam sesajian untuk mendukung perbuatan syirik yang ingin kita berantas. Maksudnya ingin menghapus perbuatan syirik tapi mengundang lebih banyak lagi perbuatan syirik yang dilakukan. Dukun-dukun saat itu bermunculannya diekspos di media massa. Allahul musta'an. Ya, jadi harus dibedakan antara tidak menyetujui alias mengingkari perbuatan syirik dengan cara mengingkarinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan. Bismillah, Ustaz Afwan bertanya di luar tema. Ana mau berkurban. Apa boleh? Kalau kambingnya dipotong langsung sama penjualnya dan langsung direcah. Jadi ana tinggal membagikan saja. Ana bayar jasa potongnya di luar harga kambing. Boleh, asal pada waktunya. Yaitu setelah selesai sholat Idul Adha. Setelah beres, kambingnya dipotong ke tukang jagal. Dibayar 100.000 umpamanya. Asal dibayarnya dengan uang, bukan dibayar oleh daging kambing tersebut. Sok mang pang motongkeun engke huluna tah buruhna, enggak boleh. Atau kulitnya ambil sebagai upah, enggak boleh. Memberi upah ke tukang jagal, ke tukang ngulitinnya boleh. Tapi tidak boleh upahnya diambil dari hewan yang disembelih tersebut. Boleh? Boleh. Boleh saja. Ya. Secara hukum sah. Apa maslahat? Enggak. Tergantung. Kalau umpamanya ada panitia kurban di RW tersebut atau DKM atau yayasan yang menampung kurban, membagikan kepada mustahik secara adil dan merata, sebaiknya gitu, dititipkan ke panitia. Kalau masing-masing orang ya mengurus, satu RW ada 10 orang yang kurban, tapi diurus masing-masing. Pembagiannya rata apa tidak? Tidak. Ya. Hanya memberi ke tetangga dekat. 10 orang umpamanya membagi masing-masing. Ada yang kebagian banyak 10 ganting, ada yang tidak kebagian sama sekali. Adil tidak? Tidak. Ada yang sebeh, ada yang tidak kebagian sama sekali. Dan ini bisa menimbulkan masalah secara sosial. Makanya kalau ada panitia, lebih baik titipkan ke panitia. Apalagi panitianya kerjasama dengan RT, RW setempat, bahkan desa. RW memiliki data warga, terutama yang tidak mampu. Dibagi ini rata semua, nggak akan ada masalah, nggak akan ada kecemburuan, ya. Jadi sah kalau masing-masing ngurus sendiri-sendiri, tapi tidak maslahat, ada madarat. Tetangga cuma kebagian asapna dan aroma nahung kul, aduh ya sengit gule, bau sate, gitunya. Terus mendengar omongan, aduh pulen ya sate, meniguri gini, iya gule. Tetangganya nggak kebagian. Ada yang begitu? Ada. Alhamdulillah di RW kita mah kompak selalunya. Se-RW semuanya kebagi, bahkan lebih. Ya. Dan di RW orang lain ada yang begitu? Ayah ente gitu? Tidak ayahnya. Ada nggak omongan-omongan si itu disubuh orang malah parah ya? Ya di RW Batur. Ya. Jadi menimbulkan madarat. Tidak meratanya pembagian daging tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mangga ada Muzayyin.
Nah, Ustadz, kita angkat penelpon yang ada masuk. Halo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mul. Ya. Ustaz, saya mau tanya 2 pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama, kajian kemarin bahasa Sunda. Pertanyaan kedua, kajian hari ini. Pertama yaitu memasalah doa bahasa Sunda itu di dalam doa iftitah kan ada doa yang bunyinya Allahumma anta maliku wa anta la ilaha, itu bisa dengan seterusnya bisa untuk doa di luar daripada sholat atau tidak bisa. Yang kedua, turunan Nabi Ibrahim itu ada 2, yaitu 1 bapak 2 ibu. Yang pertama Ismail, yang kedua Ishak. Ishak keturunannya dari Nabi Yakub seterusnya. Nah, Nabi Muhammad SAW turunan Nabi Ismail. Yang saya tanyakan, putra Nabi Ismail yang pertama itu siapa namanya? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiik. Pertanyaan kemarin ditanyakan sekarang. Kenuelah ka Pak Mulyono iya. Langganan. Pelanggan setia. Pertanyaannya doa iftitah. Tadi kurang jelas pertanyaannya itu apa? Apakah boleh dibaca di luar sholat gitu? Ya. Boleh enggak kita berdoa dengan doa yang ada di dalam sholat, tapi kita ungkapkan di luar sholat? Seperti umpamanya doa iftitah Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya dan seterusnya. Tapi kita baca umpamanya ketika di perjalanan. Di perjalanan ketika safar terus kitanya saum deh. Itu kan di ijabahnya kita merenung, aduh banyak dosa. Takut terjerumus lagi ke dalam dosa. Lalu kita berdoa. Apa ya doa yang saya hafal yang isinya minta dijauhkan dari dosa. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dengan barat. Itu doa iftitah, lalu kita baca di luar sholat. Boleh? Boleh. Nggak masalah. Tapi tidak dengan niat untuk sholat dan tidak sholat. Ya. Boleh? Boleh. Kalau doa itu sesuai dengan keinginan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kedua, siapa putra Nabi Ismail itu ya? Sudah dijelaskan bahwa Nabi Ismail anak-anak turunannya tidak ada yang menjadi nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya, adapun Nabi Ishak, ya Nabi Yakub, Yusuf, Ayub dan seterusnya ya. Makanya karena anak-anak turunan Nabi Ishak itu banyak para nabi dan para nabi itu bagus untuk kita kenal namanya ya, maka kita hafalkan. Makanya kita hafal nama-nama nabi semuanya yang 25 termasuk turunan Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub terus sampai Nabi Isa. Adapun Nabi Ismail anak-anaknya tidak ada yang menjadi nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Makanya itu yang kita kenal. Makanya saya tidak menghafal siapa anak Nabi Ismail, cucunya terus sampai ke Nabi Muhammad SAW. Karena tidak disyariatkan untuk menghafalkan. Menghafalkannya bagus. Cuma tidak seharus menghafalkan nama
nabi-nabi tadi ya. Jadi saya tidak tahu, pernah sempat hafal, sempat tahu, tapi sekarang lupa lagi siapa anak Nabi Ismail. Tapi gampang dicari, nanya aja ke Mbah Google, pasti nanti muncul ya. Terakhir, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum berdakwah tauhid lewat ruqyah dan fokus dakwahnya hanya di ruqyah saja? Apakah sesuai sunnah atau tidak? Tentu saja dakwah yang paling bagus adalah memberi penjelasan. Kalau dengan ruqyah itu amalan jampe yang disyariatkan ya. Ada unsur dakwahnya, itu termasuk di antara menolong ihsan kepada sesama manusia. Sama dengan dokter. Ada orang yang sakit fisik gitu ya, yang disebabkan mungkin oleh bakteri, oleh kuman, oleh virus, atau oleh kerusakan organ. Dokter tahu, diberi obat, sembuh. Nah, kalau ruqyah ini penyakitnya karena mungkin sihir, mungkin gangguan jin, ya, atau mungkin penyakit biasa oleh bakteri, oleh virus, kemudian dibacakan ayat. Ada unsur tauhidnya, ada, yaitu doa itu hanya dipanjatkan kepada Allah. Menanamkan keyakinan kepada si pasien yang ngasih penyakit Allah, yang menyembuhkan juga Allah, mintalah kepada Allah. Dan Allah menyuruh kita berikhtiar menyembuhkan penyakit dengan dua hal. Pertama dengan berobat dengan obat-obat yang realistis, yang kedua dengan doa. Doa inilah kemudian yang disebut dengan ruqyah. Ya, ada unsur tauhidnya, ada. Tapi kalau hanya itu saja, ya terbatas. Kan nggak semua orang sakit, ya nggak? Itu pertama. Kedua nih, peruqyah sejati biasanya dibayar apa tidak? Dibayar. Sampai mendirikan lembaganya, yayasannya, kliniknya. Memang tidak ditarif seikhlasnya. Tapi bagaimana kalau tidak ngasih? Tidak ikhlas ngobatinnya. Ketika ada seorang pasien, punten saya mah nggak punya uang, jadi nggak bisa bayar. Nggak apa-apa, besoknya datang lagi, saya sakit lagi, di ruqyah mual. Kamari gitu, bayar. Ikhlas nggak? Ya nggak ikhlas itu, ya. Kenapa kalau dokter harus dibayar? Kalau ini mah kalau nggak dibayar tadi permasalahkan. Kan beda tujuan. Kalau dokternya memang bisnis, ya ada unsur komersialnya. Katanya ini mah dakwah. Boleh menerima bayaran? Boleh, tapi bukan milik pribadi si peruqyah. Bagikan ke umat. Sebagaimana 3 orang sahabat bepergian terus meruqyah orang yang dipatuk binatang beracun, diruqyah dengan Fatihah, sembuh, dikasih kambing. Oleh Nabi SAW disuruh sembelih, bagi-bagi. Bukan khusus untuk si peruqyah. Ini menunjukkan bahwa halal bayaran upah dari meruqyah, tapi bukan untuk dirinya, dibagi-bagi. Ya, kalau mau sok begitu, nasi peruqyah kayak gitu enggak? Enggak, ya enggak. Khusus di sakuan, bagi dong. Enak aja saya yang meruqyah. Jadi boleh berdakwah tauhid melalui ruqyah, tapi jangan hanya itu. Nabi SAW tidak mengkhususkan ruqyah sebagai media dakwah, tidak.
Ya, dakwah mah tetap menjelaskan, mengajak. Cukup ya sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.